Anggap aja lagi Assalamualaikum obrol. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Obrolan Bunda? santai. Iya. Alhamdulillah sehat, Neng Gelis. Maskernya dibuka Posisi lagi dong. di mana ini, Bu? Posisi Ibu lagi Saya di mana? saya di rumah aja sambil ngomong bocah tuh, Hmm, kalau boleh sambil tahu nonton sinetron. Oh, sinetron. Sambil nonton sinetron, love story. Oh ya ampun. Ibu udah makan belum, Bu? Suaranya hilang lagi dah. Ya, Ibu udah makan Udah. belum, Bu? Udah, Udah. udah. Ya. Mau bahas apa Niatnya kita mau hari ini? dibeliin sama Syaidah. Oh ya, ntar kalau Ayo ketemu kesini, aja Bu, ya. kita makan bareng. Ya, Setiap hari ntar kalau Sabtu. ketemu aja. Iya. Kalau boleh tahu ini Ibu kesibukannya apa, Bu? Kalau Sabtu Minggu itu kesibukannya jadi ibu ERT. Kalau weekdays, Ente itu luar biasa. Ya, kerjanya Senin sampai Jumat aja. Alhamdulillah sebagai pengajar pendidik. Ntar penerusnya kalian ya. Amin. Amin. Ya. Jenjang apa, Sebenarnya Bu? SD, sih SMP, SMP. SMK di situ tuh. Saya SMK Al-Watonia. Iya. Saya ngajar di SMK Al-Watonia udah 17 tahun. Wow. Itu kayaknya Seumuran seumuran sama saya saya tuh, Bu. berarti 17 tahun. Ini udah tua banget ya. Tapi masih kelihatan muda kan? Iya, malah tuaan Syaidah tahu, Bu, mukanya. Kelihatan masih muda kan? Bukan Kayak dong maskernya kelihatan buka. kayak kelihatan umur 17 tahun ya. Aida aja kalah. Iya. Kalah bergaul sama saya. Dia kelihatan muda karena bergaulnya sama saya tiap hari. Iya, jadi agak dewasa, bukan, Ya, Bu? dewasa sebelum waktunya. Mata pelajaran apa, Ya. Bu? Saya ngambil di situ perkantoran produktif. Sebenarnya jurusan kuliah saya akuntansi, tapi saya kesasar ke perkantoran. Ya, ada sangkut pautnya sih dikit-dikit. Masih nyambung. Masih nyambung. Sebenarnya bukan menjadi seorang guru itu bukan cita-cita saya. Ini problematika juga ya dalam kehidupan. Iya, benar. Ya, kan problema Kan itu antara kan kenyataan sama ekspektasinya Ya. beda gitu, Bu. Beda, Kenyataan ya. dan faktanya. ya mimpinya beda. Mimpi sama kenyataannya berbeda. Nah, pasti setiap orang itu kepleset itu pasti. Nah, nggak selamanya apa yang kita harapkan itu akan terwujud. Pasti akan ada jatuh bangunnya juga ada. Ya namanya manusia yang bersosialisasi, manusia yang beragama itu pasti nggak lepas dari setiap masalah. Pasti semuanya punya masalah. Pasti kalian Aida, Neng Saida pasti semuanya juga punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah ya mati aja gitu. Iya, benar. Iya nggak? Semua Bener orang nggak? yang hidup tuh pasti punya Iya. permasalahan. Gitu namanya orang hidup, orang bernafas kan pasti setiap itu kan pasti punya masalahnya masing-masing. Tergantung kita menyikapinya bagaimana. Permasalahan orang kan berbeda-beda. Dah. Bu, kadang kan ada orang juga nih, kita udah kayak ngelakuin kebaikan. Gimana sih, kita udah baik nih sama dia. Nah, terus pas kita ngelakuin kesalahan, dia malah ngingetnya kesalahan kita doang gitu. Kebaikan kitanya dilupain. Tuh gimana tuh gue nyikapinnya? Yang pasti itu manusiawi. Pasti kalau seseorang karena kita kan lihat dia itu benar-benar temen itu bisa dilihat di saat kamu susah. Dia ngerangkul kamu enggak, dia ada di dekat kamu enggak di saat kamu tuh lagi rapuh, lagi susah, lagi sedih. Kalau dia pas di saat kamu seneng dia ada, pas di saat kamu susah dia enggak ada, nah itu baru kelihatan dia teman seperti apa. Biasanya yang seperti itu yang nggak bisa ngelihat sisi baik kamu, yang dilihat ya kekurangan kamu terus, kesalahan kamu terus gitu. Berarti dia nggak
tulus berteman sama Nggak bisa kamu. menghargai juga berarti ya Bu ya. Ya, iya. Namanya pertemanan itu kan pastinya kalau ibu kan nggak percaya namanya sahabat. Sahabat itu ya keluarga, orang tua kita. Gitu. Karena kalau temen dijadikan sahabat itu mereka belum tentu suatu saat nanti dia akan bisa baik terus sama kita. Kalau suatu saat kita ada masalah, pasti kan bisa menjauh dari kita. Belum tentu yang di depan. Nah, kalau kamu lihat teman kamu yang apa adanya, yang ceplas-ceplos, yang itu biasanya dia malah tulus. Tapi kalau yang temen yang manis banget Kayak di depan sering kamu, muji-muji gitu ya. nah, ya yang begitu belum tentu di belakang kamu akan seperti itu sama kamu. Bisa juga dia akan menjatuhkan kamu dengan teman kamu yang lainnya gitu. Karena kadang apa hal-hal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan tuh kadang orang terdekat kita iri, kok dia bisa baik begitu ya sama orang itu, kok dia bisa begini ya, kok saya enggak ya gitu. Mereka pasti gimana caranya biar orang lain itu nggak ngelihat teman saya ini dipandang baik terus gitu. Gimana saya cara jatuhinnya gitu. Karena saya kayak dekat, saya kan tahu. bersaing gitu. Iya, yang kayak kamu bilang tadi yang kemarin kamu ngirim pertanyaan ada toksik. Ya itu, yang Iya, seperti itu. Nah, itu yang pasti akan. Nah ya Ibu, eh, banyak juga ya kayak di lingkungan kerja. Ada aja kayak teman kerja itu yang pengen ngejatohin temennya sendiri gitu. Ya kan, entah itu ngejelekin ke atasan atau ke rekan-rekan kerjanya. Nah, itu kita ngadepnya gimana ya Bu? Kayak kita tetap bertahan di lingkungan itu atau kita mencari lingkungan kerja yang baru? Atau dalam artian kita resign? Kalau pertanyaannya seperti itu, setiap apa namanya toksik di dalam kerja yang sering menjatuhkan kita dengan rekan kerja atau dengan atasan, kita dimanapun kamu berpijak pasti ada orang yang suka dan gak suka sama kita, itu pasti. Dan kalaupun kamu mencari solusi untuk keluar dari pekerjaan kamu ini, belum tentu di pekerjaan yang baru akan lebih baik lagi, nggak jamin. Karena problema di tempat kerja itu, hal-hal seperti itu pasti selalu ada. Kita nyari kenyamanan kita aja. Kalau saya sih orangnya berusaha selalu berpikir positif. Berusaha berpikir positif bahwa kamu deketin orang yang merasa jatuhin kamu. Sebenarnya ngomong baik-baik. Kenapa sih kamu seperti ini sama saya? Ada masalah apa? Kalau memang nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, mereka ingin bersaing, ya biarkan saja. Yang penting kamu berusaha yang terbaik di depan orang-orang yang diajak ngomong sama teman kamu yang udah jelekin kamu. Kamu berusaha untuk yang baik, pasti insya Allah ada. Nggak, sisi baik kamu tuh nggak pasti ada yang lihat gitu. Kita harus ya yang paling utama adalah nyari kenyamanan dulu di situ. Kalau memang yang si A kita nggak bisa buat nyaman, dia nggak bisa menjadi teman baik, pasti ada yang lain yang bisa. Nggak mungkin dari sekian teman di lingkungan kerja itu semuanya jahat sama kita, kan nggak mungkin. Pasti kan ada yang baik sama kita, yang ada yang cerah sama kita gitu. Terus yang kedua, selain berpikir positif, kalau saya sih lebih ngoreksi diri sendiri. Apa sih yang salah dengan saya? Kenapa dia seperti itu sama saya? Ada salah apa saya? Apa saya salah bersikap? Apa saya salah ngomong nggak baik? Atau saya membuat contohnya, kayak contohnya kamu masih muda nih di tempat kerja, ternyata ada cowok yang suka sama kamu. Nah, temen deket kamu suka sama cowok itu, tapi cowok itu suka sama kamu. Itu bisa berat. seperti itu. Nah, itu bisa aja terjadi seperti itu. Mereka menjatuhkan ke cowok itu, kenapa sih kamu suka sama teman saya itu, dia begini gitu. Karena temen kamu itu suka sama cowok itu gitu. Jadi dia berusaha untuk jatuhin itu. Kalau menurut saya, menghalalkan segala cara. nah,
gitu. Tapi dia di depan kamu manis, baik gitu. Tapi di belakang kamu dia menjelek-jelekan kamu gitu. Tapi Bu, kadang pas masih pacaran nih, pas udah kayak tahap ke jenjang yang lebih serius, kita lagi bahas untuk pranikah, ternyata yang tadi sih, yang visi misi kita tuh beda. Nah, kita kan juga bingung ya cara ngambil tengahnya gimana. Misalkan si cowok ini mau kita fokus menjadi ibu rumah tangga nih, bukan menjadi wanita karir. Tapi satu sisi kita pengen jadi wanita karir loh, kayak gue udah di sekolah tinggi-tinggi gitu, gue pengen ngasih juga hasil kerja gue mungkin untuk keluarga gue gitu, biar bisa ngasih ke adik, kakak atau pokoknya ke keluarga cewek lah. Tapi si ya cowok ini visi misi kita tuh beda lah Bu. Nah itu apakah kita udahan aja mencari yang sama visi misinya atau gimana gitu? Itu dulu saya banget. Terus gimana Bu? Saya itu dulu orang tua saya kayak saya dulu kan ceritanya itu pengennya, jadi flashback nih ke saya, pengen bercita-cita menjadi seorang psikolog. Saya suka banget namanya psikologi. Ternyata orang tua saya mbak ngizinin karena kamu nanti setelah lulus mau jadi apa, karena mungkin kan pikiran orang tua yang zaman dulu yang kolot gitu, nggak ngerti masalah kayak begitu, pengennya anaknya menjadi pegawai dan harapan itu di saya, kamu harus menjadi guru. Nah, bapak saya kan seorang guru, jadi kamu harus bisa jadi penerus, bisa menjadi seorang pegawai. Itu cita-cita bawa saya untuk saya. Akhirnya mau nggak mau saya kuliah dengan itu. Ada pertanyaan juga kan, nyambung juga. Saya pernah di titik jenuh kuliah yang bukan saya inginkan. Itu kan ada pertanyaan itu juga kan, sekalian nyambung. Nah, pada akhirnya saya itu selama 2 tahun 4 semester itu saya kuliah mau enggak, dan prinsip saya karena bukan karena bukan yang saya inginkan, yang penting saya lulus dapat gelar sarjana, tapi saya nanti lulus saya nggak pengen jadi guru. Itu masih di otak saya, pikiran saya seperti itu. Pada akhirnya ya memang doa orang tua kabul ya, saya emang kesasar juga, akhirnya dapat kesempatan ngajar. Sampai sekarang saya gelutin sampai 17 tahun, walaupun awal-awalnya saya susah menerima karena saya punya cita-cita saya. Dari situ menjadi beban saya kalau nanti menemukan pasangan itu harus bisa nerima bahwa saya nggak bisa menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Saya tetap harus berkarir karena itu adalah cita-cita orang tua saya nggak mau ngecewain beliau. Saya harus tetap menjadi seorang pengajar yang bapak saya inginkan gitu. Dan satu sisi akhirnya ketemulah pasangan. Nah, pasangan ibu saya pas waktu dia mau serius sama saya cuman minta, kalau kamu mau beneran sama saya, syaratnya kamu harus ngizinin saya berkarir. Tapi kalau kamu nggak ngizinin saya berkarir, lebih baik sampai di sini, go cari yang lain. Itu saya. Oh, Dulu jadi saya kita punya, harus tegas juga ya Bu ya, pendirian kita iya, harus kuat gitu. karena kita nggak bisa mandang loh tapi saya mencintai dan lain sebagainya. Wah, kalau buat Karena kita saya kalau lapar bullshit nggak makan cinta, cinta, ntar Bu. kalau udah nikah ya udah gitu kan kita kan nanti ke depannya seperti apa. Makanya saya kembali lagi, kalau kamu masih mau serius dengan saya, ya syarat saya izinkan saya untuk tetap berkarir. Saya nggak mau ngecewain bapak saya, udah nyekolahin tinggi-tinggi. Saya pengen jadi guru, tapi saya akan berkomitmen kalau nanti menikah saya tetap akan menjalankan sebagai ibu rumah tangga, tetap menjadi seorang ibu, dan saya tetap nyambi ya harus kerja gitu. Walaupun saya nggak bisa menjadi seorang ibu yang sempurna, yang harus 24 jam sama anak, itu nggak bisa. Itu resiko. Tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik buat anak saya, buat suami saya. Yang penting, kalau prinsipnya sampai sekarang, suami pulang kerja, udah ngeliat istrinya pulang. Yang penting kan itu. Jangan sampai suami pulang kita masih di luaran. Udah jalanin komitmennya, bertahannya seperti itu gitu. Itu udah
kita harus negasin diri kalau pasangan kamu itu nggak mau, ya udah cukup sampai di sini, biar dia nyari yang lain, berarti bukan jodoh kita. Gitu. Bagaimana, Dak? Udah. Buru abis nih, Itu Dak. udah kayaknya udah jadi tinggal kesimpulan. Saidah, silakan simpulkan. Saidah, Disimpulkan. Akhirnya tinggal Emang 5 kalau menit bagian lagi, tidak Noh. enaknya itu jadi dari intinya kayak awal. sih saya simpulin. Tapi Nah, tambahin ya. kali-kali. Jadi saat kita menghadapi problematika kehidupan, kuncinya itu kita harus berpikir positif, ya Ya, kan? ya, selalu berbuat baik. Bersikap masa bodoh itu kadang diperlukan kayak gitu. Terus saya Nah, di setiap kondisi, ada di kondisi tertentu. iya, di kondisi tertentu kadang tuh sifat masa bodoh Terus? itu dibutuhkan untuk memperkuat diri. Apanya yang diperkuat? Ya batinnya Bu, biar nggak jadi stres. Terus Saida tadi nyatet tahu Saida. Bisa banget ente. Jadi intinya terus berbuat baik walaupun orang itu melakukan hal yang tidak enak bagi kita, tapi kita jangan terpengaruh sama sikap dia, ya kan? Ya, Ya pokoknya tetap berbuat baik. Dan setiap cobaan itu pasti ada jalannya. Kayak Allah nggak bakalan ngasih suatu ujian pada umatnya melebihi batas kemampuannya. Dan insya Allah pasti selalu ada. Ya udah, makasih Bu Susi, sehat-sehat iya, selalu. sama-sama. Iya, Makasih teman-teman sama-sama. yang- Makasih pengalamannya, Neng Aida, Neng Saida. Ya Ibu. Sama Ibu, mohon Boleh maaf nih Bu ditutup. kalau ada Makasih juga Ibu kekurangan. ilmunya, Ya, tips-tipsnya juga. ya. Semoga bermanfaat. Mantap. Terima kasih yang ikut gabung. Tadi sedikit, sekarang yang gabung banyak. Ya udah ya, saya Abang tutup. Nasrul udah kelarin ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi Udah wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.